Untuk khusus blok D kita berikan ada private pool. Private pool. Nah, jadi rumah 2 lantai dengan konsep villa plus kolam renang di dalam. Oke, selamat siang teman-teman ASA sekalian. Sekarang kita ada di sebuah perumahan yang berkonsep villa, namanya Begawan Villas. Kemarin mereka sukses dengan tahap satunya yang sudah terjual semua. Melanjutkan kesuksesan itu, mereka sekarang membangun di tahap keduanya. Ya, gitu. Sekarang kita sedang bersama marketing mereka dengan Mbak Ica. Monggo perkenalan Mbak Ica. Ya, saya Mbak Ica dari Begawan Villas. Untuk saat ini kita sudah masuk di tahap 2 biasa. Totalnya kurang lebih sekitar 70 unit. 70 unit. Oh, oke, 70 unit. Itu sudah terjual berapa? Kurang lebih sekitar 20. 20 selama dalam 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan terjual 20 loh teman-teman. Jadi sangat agresif sekali ya marketingnya ini ya. Oke, sekarang kita ada di depan Blok D. Blok D. Bisa jelaskan ini? Iya, ini blok D masuk di tahap 1, sisa tinggal 2 unit. Dan kebetulan untuk khusus blok D kita berikan ada private pool. Private pool. Nah, jadi rumah 2 lantai dengan konsep villa plus kolam renang di dalam. Nah, untuk unitnya mungkin di depan kita ini ada unit 2 unit yang sudah jadi. Ini salah satu contoh unit, dan yang untuk ready stocknya nih di blok yang sebelah ini ready stock. D2 ya. Ya, dengan harga kurang lebih sekitar 800-an. 800-an dapat 2 lantai konsep villa, pemandangan yang wah. Nanti kita lihat di dalam ya. Oke. Monggo. Kita sekarang lihat ke dalam, monggo. Ayo kita lihat. Ini blok D1 tahap 1. Wah. Untuk fasadnya kita sama, cuman kita free desain dalam. Desain dalam. Jadi ini salah satu unit di D1 ini, beliaunya tidak menggunakan kolam renang, melainkan menjadikan ruangan itu menjadi musola. Oh. Gitu. Iya. Lalu untuk balkon ini ada penambahan, jadi tidak masuk dari tipenya utama tipenya. Ajeng penambahannya bisa dibuat balkon kurang lebih seperti ini. Lihat teman-teman, kota Malang kelihatan dari sini. Itu kampus apa itu? Yang itu untuk kampusnya Pondok Pesantren Tursina. Aroma itu kurang lebih dekat dari kami. Kalau Aroma paling dekat. Kalau Tursina kita masih masuk di Jayogren. Jadi kalau dari Tursina ke sini kurang lebih sekitar 10 menit. Kalau ke Aroma hanya 5 menit. Berarti konsepnya memang villa ya. Oke. Dan rata-rata yang beli itu adalah penghuni dari pondok pesantren, Pak. Ya, jadi mereka kalau misalkan jenguk putrinya di sini sekalian berlibur dan mengunjungi arsitek kawasan villanya villa. gitu. Nah, untuk yang di depan kami ini ada unit tipe kecil 36, dan alhamdulillah sudah sold out semua. Jadi yang untuk di tahap 1 kita habis. Lalu untuk tahap 2-nya biasa itu kita di sebelah kiri kita itu ada kurang lebih sekitar 70 unit. 70 unit. Konsepnya sama dengan yang kami di sini tahap 1, cuman bedanya di sana lebih ke harga lebih murah. Lalu ada tambahan kanopi, Pak. Sama ini smart key. Jadi kita kuncinya pakai bukan kunci biasa, pintunya itu pakai yang smart.
Tuh, lalu biayanya bebas biaya BPHTP. Ya, lalu untuk KPR kita DP 0 rupiah. Oke. Yang menarik di sini, walaupun tipe kecil tapi tetap ada kesan vilanya. Betul. Nah, kesan vilanya apa? Di balkon di atas top roof-nya ya. Ya. Oke. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Oke, kita tetap dengan Mbak Ica selaku marketing dari Begawan Villas. Kita mau ngobrol-ngobrol ini, ngobrol apa enaknya nih Mbak Ica? Yang jelas ngobrolnya apa? Tentang perumahan ya? Wah, sales perumahan masa diajak ngobrol tentang masakan, tapi tetap pintar masak dong. Oke. Gini Mbak Ica, ini saya pernah dengar sih. Kalau cari perumahan itu syarat utamanya adalah mereka itu menyediakan fasilitas KPR atau enggak. Bukannya kita nyarankan KPR loh ya, kalau teman-teman punya uang lebih dan banyak bisa cash keras, kenapa tidak? Kenapa enggak? Atau pakai in-house, bayar cicil in-house 6 bulan, 12 bulan kalau yakin untuk bayar, kenapa tidak? Tapi setidaknya logikanya masuk sih, ketika perumahan itu menawarkan paket KPR, terutama dengan bank yang ternama ya, mereka pasti secara legal dalam pembangunan perumahannya itu pasti aman ya, gitu ya, pasti aman. Ada proses pembeliannya juga aman, split apa istilahnya? Legalitasnya. Sertifikatnya juga aman, IMB-nya juga aman, terutama kalau jenengan itu orang luar daerah mau investasi di tempat yang jauh, kalau pas beli ada bermasalah kan juga repot kan, gitu. Gimana menurut Mbak Ica? Jadi untuk pembelian rumah memang dari skema yang ada antara in-house, cash dan KPR itu yang lebih aman memang KPR, karena agunan kita ini diamankan oleh bank. Bank memiliki agunan tersebut. Jadi ketika kita beli melalui KPR itu safety-nya di bank itu sendiri, bahwasanya legalitasnya harus aman, lahannya harus sudah bebas. IMB itu bagian dari salah satu legalitas juga selain split SHM-nya. Jadi memang untuk yang paling aman itu antara KPR dan cash. Nah, untuk in-house itu sendiri bagaimana? Nah, kalau mau aman dengan skema in-house itu biasanya kita pakai PPJB notaris. PPJB notaris. Satu itu, kedua dipastikan bahwasanya rumah tersebut tidak sengketa. Sengketa itu banyak hal. Contoh kecil, lahan belum dibebaskan itu akan jadi sengketa juga. Lalu untuk pembangunan biasanya in-house itu DP 50% baru kita bangun. Jadi pada saat in-house-nya pembayaran DP-nya belum sampai 50% itu tidak akan dibangun. Oh iya. Nah, rata-rata dengan pembayaran yang dicicil DP-nya menunggu waktu kurang lebih sekitar 4-6 bulan, banyak kemungkinan pengembang kabur, pengembangnya bodong dan sebagainya. Jadi kalau untuk KPR, alhamdulillah di Begawan ini kami di awal itu sudah PKS dengan Bank BRI, ada Bank Mandiri, BNI, insya Allah kita akan bantu. Misalkan nih kita tidak PKS dengan Bank BSI karena memang banyak user-user ini minta yang bahasanya syariah, itu juga kita bisa bantu karena memang kita banyak rekanan. Nah, yang paling utama, kenapa harus PKS? PKS itu mempermudah. Satu, mempermudah apa? Contohnya DP. Banyak user ini terkendala DP, karena DP harus 30% kalau KPR, maksimal. 30% itu setelah dibangun, baru kita bisa akad. Bagaimana dengan user yang tidak memiliki uang senilai 30%? Karena dia masih kena beban
untuk biaya KPR. Nah, biaya KPR itu masih di atas 25 juta. Nah, itu juga bagian dari kendala si pembeli. Kita di Begawan mempermudah pembelian dengan DP 0 rupiah. 0 rupiah. Akan tetapi DP 0 rupiah dipergunakan untuk siapa? Untuk orang-orang yang notabene sudah pegawai. Bagaimana dengan yang tidak pegawai, pengusaha misal? Kalau pengusaha itu dilihat dari nilai cash flow-nya beliau di bank. Contohnya usahanya apa nih? Laundry. Cash flow-nya uang yang keluar masuk di bank mana? Misalkan rekeningnya beliau ini orang bank BNI atau BRI. Nanti itu dilihat dari cash flow-nya beliau, lancar enggak, uang keluar masuknya ini bagus atau tidak, itu biasanya nanti diajukan. Pada saat di awal BI checking. Oh, orang ini mampu dengan plafon sekian. Misalkan harga rumah 450, plafon dari bank dia dapat pinjaman 500. Itu bisa 0 rupiah. Walaupun dia bukan pegawai. Kurang lebih seperti itu. Skema untuk 0 rupiah itu ketika analisa bank itu melebihi dari nilai rumah yang mau di. Karena beliau masih ada beban yang namanya ITJ. ITJ itu berapa? ITJ kami 11 juta. Tapi yang 10 sudah masuk bagian dari DP, yang untuk 1 juta itu administrasi. Jadi tidak masuk di DP. Nah, jadi bahasa 0 rupiah, DP 0 rupiah itu sebenarnya tidak 0, benar-benar 0. Melainkan ada yang 10 tadi. 10 ITJ, betul. Siap. Ya, kurang lebih seperti itu kalau KPR. Kalau untuk cash biasanya dengan masa 3 bulan pembayaran itu masih disebut bahasa cash bertahap. Karena masih di bawah 6 bulan itu cash bertahap. Hitungannya cash bertahap ini tidak ada inflasi. Nilainya tetap sesuai. Nilainya tetap. Kalau untuk lebih dari 1 tahun, misalkan 1 tahun 1 bulan, itu ada kenaikan per tahunnya kurang lebih sekitar 20 sampai 30 juta. Wah, insight yang bagus ini teman-teman. Jadi tetap pantengin channel kita untuk jenengan dapat referensi dalam mencari rumah, terutama di area Malang Raya. Oh ya teman-teman, apabila ada masukan, komen atau kritikan membangun bagi kami, ketik di kolom komentar ya. Sampai ketemu di next episode. Terima kasih. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.